Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung dilakukan secara terbuka. Selama lebih dari 3 tahun, dakwah Islam justru dilakukan secara diam-diam, terorganisir dan sangat strategis. Dan yang mengejutkan, markas dakwah itu bukan rumah Abu Bakar, bukan rumah Utsman bin Affan, bahkan bukan rumah istri beliau, Khadijah. Lalu, mengapa Rasulullah memilih rumah seorang pemuda bernama Al-Arqam bin Abil Arqam? Inilah rahasia besar di balik Darul Arqam. Berbeda dengan sebagian besar nabi sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Ini bukan karena takut, tapi karena kondisi sosial Mekah saat itu sangat represif. Kaum Quraisy memusuhi Islam, menyiksa pengikut Nabi, mengawasi setiap gerak Rasulullah. Namun, wahyu tetap turun dan kaderisasi umat harus terus berjalan. Maka Rasulullah tidak hanya berdakwah, beliau juga membangun sistem. Salah satunya menjadikan sebuah rumah sebagai pusat dakwah dan pembinaan. Darul Arqam. Rumah yang dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pertanyaannya, mengapa bukan rumah tokoh besar Islam? Jawabannya, karena rumah tokoh besar justru mudah dicurigai. Rumah Abu Bakar sudah diawasi Quraisy. Rumah Utsman bin Affan berasal dari keluarga elit. Rumah Khadijah, istri Nabi, pasti menjadi sasaran utama. Sedangkan Al-Arqam masih sangat muda, baru masuk Islam, belum dianggap penting oleh Quraisy. Inilah kecerdasan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Arqam berasal dari Bani Makhzum. Kabilah ini justru terkenal sebagai musuh keras Islam. Tokoh-tokohnya antara lain Abu Jahal, Walid bin Mughirah, keluarga Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Secara logika, Quraisy mustahil markas dakwah Nabi berada di rumah orang Bani Makhzum. Justru karena itulah rumah ini tidak dicurigai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami psikologi musuh, menggunakan asumsi mereka menjadikannya celah strategis. Ini bukan kebetulan, ini kecerdasan kepemimpinan. Al-Arqam saat itu baru berusia sekitar 16 tahun. Kaum Quraisy fokus mengawasi tokoh dewasa, mengabaikan anak-anak muda. Mereka tidak menyangka bahwa justru dari rumah seorang remaja, peradaban besar sedang dibangun. Islam tidak tumbuh dari istana. Islam tumbuh dari ruang kecil, sunyi, dan penuh visi. Rumah Al-Arqam terletak di lereng Bukit Safa. Di tempat seperti itu, orang keluar masuk adalah hal biasa, tidak mencurigakan, mudah berbaur dengan aktivitas masyarakat. Hasilnya, pertemuan aman, pengajaran intensif, pembinaan akidah yang kuat. Dengan strategi ini, dakwah Rasulullah aman selama lebih dari 3 tahun. Lahir generasi sahabat dengan iman kokoh. Islam tumbuh secara kualitas, bukan sekedar kuantitas. Hingga akhirnya, Umar bin Khattab masuk Islam. Saat itulah dakwah berubah, dari sirriyah menjadi jahriyah, dari sunyi menjadi terang-terangan, dan dunia pun berubah selamanya. Darul Arqam mengajarkan kita satu hal penting. Perubahan besar tidak selalu dimulai dengan keramaian. Tidak selalu dari tokoh terkenal, tapi dari strategi
kesabaran, dan visi jangka panjang. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja berdakwah dengan perhitungan matang, maka kita pun perlu belajar cerdas, sabar, dan strategis dalam menyampaikan kebenaran. Jika kamu merasa kisah Darul Arkam ini membuka cara pandangmu tentang dakwah, strategi, dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan simpan sendiri. Like video ini agar semakin banyak orang tahu bahwa Islam dibangun bukan hanya dengan keberanian, tapi juga kecerdasan dan strategi yang luar biasa. Subscribe channel ini karena masih banyak kisah sirah Nabi, strategi Rasulullah, dan pelajaran peradaban Islam yang jarang dibahas, tapi sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Bagikan video ini ke keluarga, sahabat, atau grup WhatsApp-mu. Siapa tahu, satu share darimu bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dan sekarang, aku ingin bertanya ke kamu. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kamu dapat dari Darul Arkam? Apakah tentang kesabaran, strategi, atau perjuangan dalam diam? Komentarmu bukan hanya akan aku baca, tapi bisa jadi inspirasi untuk video berikutnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam yang bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk direnungkan dan diamalkan. Karena dakwah tidak selalu harus keras, tidak selalu harus ramai. Kadang ia dimulai dari sebuah rumah kecil yang mengubah dunia.